Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 133-135 menghancurkan hingga rata dengan tanah. Kevin Ye menyipitkan matanya yang panjang dan sipit, dan baru tersadar setelah melihat Lamborghini Mona Liu melaju ke kejauhan. Di sisi lain, Michael Liu dan Lin Sailing terus-menerus menatap Kevin Ye, dan merasa bahwa reaksi Kevin Ye hari ini sangat aneh. Dia jelas berbicara dan tertawa, tetapi matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Tidak diketahui apa yang sedang dilihatnya. Dia bahkan tidak menanggapi ketika berbicara dengannya. Seolah-olah dia berada di lautannya sendiri, tidak dapat melepaskan diri. Kakak Ye, kita sudah pergi jauh. Pulihkan dirimu, Kakak Ye. Michael Liu memanggil 2 kali lagi, sambil berpikir, Kakak Ye tidak akan benar-benar tertarik pada adikku, kan? Kevin Ye berseru, lalu menarik kembali pandangannya, melihat bahwa Michael Liu bertingkah aneh. Dia tiba-tiba bertanya, Liu tua, aku tidak menyangka bahwa kakak perempuanmu akan begitu modis, benar-benar memiliki tato bunga peoni di pergelangan kakinya, bunga peoni itu benar-benar sangat cantik. Michael Liu kemudian bereaksi, dan tertawa nakal, Kakak Ye, jadi ini yang sedang kamu lihat. Setelah jeda, Michael Liu merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, namun, ini bukan tentang mode. Bunga peoni ini adalah tanda lahir yang dimiliki adikku sejak lahir, dan bukan tato. Tentu saja. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri saat kata-kata Michael Liu sepenuhnya membuktikan dugaannya. Bunga peoni ini tumbuh di pergelangan kaki Mona Liu. Meskipun ukurannya hampir sama dengan bunga teratai salju di lengan Lin Sailing, tetap saja mustahil untuk mengetahui dengan mata telanjang apakah itu tato atau tanda lahir yang dibuat di tubuh seseorang. Mendengar kata-kata Michael Liu, Lin Sailing, yang berada di samping, tanpa sadar menyentuh lengannya, dengan kepala tertunduk, memikirkan sesuatu. Michael Liu tidak mengerti mengapa Kevin Ye begitu tertarik dengan tanda lahir di pergelangan kaki kakak perempuannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu akar masalahnya, karena perutnya sudah keroncongan karena protes. Sambil mengusap perutnya yang keroncongan, Michael Liu tertawa, Saudara Ye, saya katakan Anda tidak perlu meneliti tanda lahir itu, lebih baik meneliti di mana kita harus makan siang ini. Perut saya sudah mulai protes. Kevin Ye melirik wajah Michael Liu yang berkulit tebal dan tertawa, apakah saya mengatakan bahwa kita akan makan sekarang? Michael Liu segera menjerit, dan cemberut dengan tidak senang, jangan, Saudara Ye, Anda tidak begitu picik, bukan? Anda baru saja mendapatkan 200 juta, jadi apa salahnya meminta saya untuk menggosoknya? Setelah jeda sebentar, Michael Liu tertawa sinis sekali lagi, mengapa kita tidak memanggil bocah nakal Howard Zhang juga? Aku kenal semua makanan lezat di sekitar sekolah. Kevin Ye bercanda kepada Michael Liu, Liu tua, aku dulu mengira kau hanya seorang pengusaha, tetapi ternyata kau seorang pelahap. Memangnya kenapa kalau aku seorang pecinta makanan? Memangnya kenapa kalau aku seorang pecinta makanan? Michael Liu memprotes dengan tidak puas, di dunia ini, hanya ada 4 hal. Makan dan minum adalah 2 hal yang membentuk separuh dari kehidupan seseorang. Namun, ada satu hal yang sangat penting, yaitu tidak membiarkan anak-anak bersenang-senang. Baiklah, baiklah. Apa yang kau katakan masuk akal. Kevin Ye keras kepala tetapi dia hanya bisa tertawa 2 kali. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, tetapi kita tidak punya waktu untuk makan, aku ingin menemani Lin Sailing pulang. Lin Sailing masih belum tenang. Wajah Michael Liu yang gembira segera berubah menjadi masam, dia mengernyitkan mulutnya ke arah Kevin Ye, dan jika ada sesuatu yang terjadi, dia tertawa, Saudara Ye, jika kau benar-benar tidak ingin khawatir tentang penghancuran pihak lain, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Kamu bisa membayar, dan membelikan Lin Sailing sebuah suite di Linhai. Mengatakan itu, alis Michael Liu berkedut tak terkendali, dia menatap Lin Sailing dan Kevin Ye dengan semangat tinggi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyenangkan gadis-gadis cantik di sekolah, Kakak Ye, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya. Kevin Ye menggaruk dagunya, terdiam sejenak, dan berkata setengah bercanda, itu ide yang bagus. Namun, Lin Sailing menarik Kevin Ye, dan berkata dengan wajah penuh ketidaksenangan, Kevin Ye, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Jelas, Lin Sailing tidak senang dengan saran Michael Liu. Meskipun dia terkejut bahwa Kevin Ye berhasil mendapatkan 200 juta dalam waktu yang singkat, itu adalah angka astronomi yang belum pernah dia lihat sebelumnya sepanjang hidupnya. Tetapi uang Kevin Ye adalah milik Kevin Ye, jadi tidak ada alasan baginya untuk menghabiskannya untuk dirinya sendiri. Lin Sailing saat ini bukan pacar Kevin Ye.
Bahkan jika dia memang begitu, Lin Sailing tidak ingin menghabiskan sepeser pun untuknya, karena hubungan antara dia dan Kevin Ye akan berubah drastis. Lin Sailing bahkan lebih khawatir bahwa Kevin Ye akan meremehkannya karena ini. Ini adalah sesuatu yang harga diri Lin Sailing pasti tidak akan mampu terima. Melihat Lin Sailing membantahnya dengan begitu keras, Michael Liu mengerutkan bibirnya karena malu dan tidak berbicara lagi. Kevin Ye tertawa ringan dan membantu Michael Liu keluar dari kesulitannya. Liu tua, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan hari ini, mendapatkan mobil untuk membawa kita ke Western Mountain Land. Michael Liu menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedih, mengapa hidupku begitu pahit? Awalnya, aku bermaksud untuk makan besar di sore hari, tetapi coba pikir, saya masih harus bekerja keras sebelum bisa menghabiskan makanan besar itu. Baiklah, berhentilah mengeluh. Tunggu akhir pekan ini, saudara-saudara akan mengajakmu dan Howard Zhang keluar untuk makan malam. Bagaimana kalau kau memilih salah satu restoran di Linhai? Kevin Ye juga meniru seorang Taipan, dan berkata dengan sepenuh hati kepada Michael Liu. Mendengar itu, Michael Liu langsung menjadi bersemangat. Saudara Ye, kaulah yang mengatakan itu, kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kevin Ye mengangguk, dan bercanda, aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kau harus bekerja lebih keras hari ini dan menjadi pengemudi yang baik. Saudara Ye, tunggu saja, aku akan menyetir mobil sekarang. Michael Liu menjawab sambil mengemudi dengan gembira. Melihat punggung Michael Liu yang lucu, Lin Sailing tidak bisa menahan tawa. Kevin Ye juga tertawa, kakak beradik ini benar-benar terlihat seperti kakak beradik. Mereka bahkan tidak terlihat seperti tuan muda dari keluarga bangsawan atau CEO sebuah perusahaan. Bagaimana mungkin Kevin Ye tidak tahu bahwa makan untuk Mona Liu dan Mona Liu bukanlah masalah besar. Yang terpenting adalah dengan siapa mereka makan, dan itu adalah poin yang paling penting. Tidak lama kemudian, Michael Liu pergi dari akademi bersama Kevin Ye dan Lin Sailing dengan Porsche genitnya. Namun, meskipun mereka telah pergi, mereka meninggalkan sekelompok siswa yang sedang berdiskusi dengan gila-gilaan di antara mereka sendiri. Terutama para gadis itu. Selain belajar, mereka suka bergosip. Saat ini, Kevin Ye adalah orang yang populer di sekolah. Mobil cantik semacam ini yang digunakan untuk mengirim kartu emas sudah cukup bagi mereka untuk membaginya menjadi 5 bab dan 40 bab. Di pintu masuk sekolah menengah atas No. 1, sesosok menjulurkan kepalanya, dan hanya berjalan keluar dengan angkuh setelah melihat Porsche Michael Liu pergi. Sambil memegang kamera di tangannya, dia terus melihatnya, seolah-olah dia puas dengan pemandangan sempurna yang telah diambilnya secara diam-diam. Hehe, Kevin Ye, aku tidak menyangka kalian benar-benar akan ada di sini. Kalian tidak hanya mencoba untuk berhubungan dengan rakyat jelata Lin Sailing yang malang, kalian benar-benar memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan wanita cantik di luar sekolah. Cek. Dia pertama-tama dengan genit mengantar Gold Card pergi dengan wanita cantik dari kereta yang harum, dan kemudian membawa wanita cantik dari sekolah biasa, Lin Sailing, keluar untuk mendapatkan kamar di mobil mewah selama istirahat makan siang. Hehe, setelah aku selesai mengedit foto-foto ini dan menaruhnya di forum sekolah, aku melihat bahwa Mia Fang masih mengabaikanmu. Saat itu terjadi, aku akan menjadi jenderal berjasa terbesar di bawah tangan Tuan Muda Ting. Orang yang memegang kamera dan tidak melepaskannya tidak lain adalah antek paling setia di bawah tangan Si Ting, ditambah Zhang He sebagai ahli strategi mereka. Zhang He benar-benar layak menjadi penasihat Si Ting, dengan perut yang penuh dengan tipu daya jahat. Hanya mengandalkan beberapa foto, dia siap melanggar peraturan dan membuat Kevin Ye menjadi bahan tertawaan di sekolah. Tentu saja, Kevin Ye tidak tahu tentang ini. Saat itu, Porsche genit itu melaju kencang menuju West Mountain Land. Michael Liu selalu meminta dirinya untuk mengemudikan sesuai standar pesawat terbang. Di wilayah kota Linhai, dia bisa terbang hingga lebih dari 100 kali, yang membuat kepala Lin Sailing pusing. Dia berbaring di belakang kereta, merasa ingin muntah tetapi tidak bisa, itu sangat tidak nyaman. Maksudku Tuan Muda Liu, apakah Anda pernah mengemudikan pesawat sebelumnya? Kevin Ye duduk dengan tenang di kursi penumpang depan, dan bertanya kepada Michael Liu sambil tersenyum. Michael Liu berkata dengan wajah penuh kebanggaan, hehe, saudara Ye, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya benar-benar menguji pilotnya, tetapi sayangnya saya tidak bisa lulus. Sayang sekali. Orang sepertimu yang bahkan bisa membalik setir dan melompat, mereka benar-benar buta, mereka sebenarnya tidak bisa membiarkanmu lewat. Wajah Michael Liu dipenuhi dengan kecanggungan, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye, hehe,
kebiasaan, ini semua adalah kebiasaan buruk yang tertinggal dari balapan mobil di masa lalu. Maafkan aku, maafkan aku. Setelah Kevin Ye membalas, kecepatan Michael Liu memang melambat. Namun meski begitu, kecepatannya masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Porsche 911 itu tiba di Gang Bukit Barat sekali lagi. Selamat datang. Silakan keluar dari mobil. Michael Liu tertawa nakal, dan berkata kepada Kevin Ye yang berada di kursi depan dan Lin Sailing yang berada di belakangnya. Namun, ketika mereka bertiga mendarat di tanah, mereka semua tercengang. Kevin Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menyala-nyala karena marah. Lin Sailing berteriak, rasa sakit di hatinya menusuk, rumahku, rumahku. Adapun Michael Liu, dia berdiri kosong di tempatnya, dengan ekspresi bodoh di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini terlalu cepat, hanya dalam waktu semalam, bagaimana bisa menjadi seperti ini. Pada saat ini, rumah 2 lantai yang mereka ingat sebagai derek telah lama menghilang, dan yang bisa mereka lihat hanyalah tumpukan batu bata dan ubin yang pecah. Adegan itu menyebabkan Lin Sailing merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Sejauh mata memandang, seluruh gang Gunung Barat telah diratakan, meninggalkan pemandangan kehancuran. Bajingan sialan ini, mereka benar-benar berani menganggap kata-kataku sebagai permainan anak-anak. Siding, aku akan mengingatmu, tunggu saja, aku akan mengambil kepalamu. Kevin Ye mengepalkan kedua tangannya, menyebabkan suara retak. Bab 134 Aku tidak mampu memprovokasinya, aku bisa menghindarinya. Gang pegunungan di sebelah barat rata dengan tanah dalam semalam. Rumah 2 lantai yang ditinggali keluarga Ling selama beberapa generasi langsung berubah menjadi tumpukan puing. Semua kenangan Lin Sailing selama 18 tahun, dari saat ia masih muda hingga saat ia masih kanak-kanak, dari saat ia sakit gigi hingga saat ia berdiri tegak, semuanya terkubur di sini. Bangunan kecil ini telah runtuh, seolah-olah telah langsung menghancurkan semua kenangan indah Lin Sailing. Rumah tempat ia harus bertahan hidup telah hilang, tetapi bagi seorang gadis lemah seperti Lin Sailing, itu adalah pukulan yang menghancurkan. Lin Sailing menangis sambil terisak-isak, tercekik oleh isak tangisnya, ini semua salahku, aku seharusnya tidak pergi kemarin, ini semua salahku, ini semua salahku. Melihat Lin Sailing menangis dengan sangat sedih, kedua pria Kevin Ye dan Michael Liu tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kevin Ye dengan ringan meletakkan tangannya di bahu Lin Sailing dan menjepitnya, menghiburnya, cukup, Lin Sailing, berhentilah menangis. Pada titik ini, kita harus memikirkan cara untuk memberitahu orang tuamu tentang situasi di sini. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, jangan khawatir, masih akan ada rumah, selama orang tuaku ada di sini, masih akan ada rumah. Adapun bajingan-bajingan dari perusahaan Sisang itu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sambil menggertakkan giginya, hati Kevin Ye melonjak karena marah. Dia berpikir dalam hati, di dunia abadi, tidak ada yang berani mengabaikan kata-kataku. Grup Sisang, Siding, tunggu saja. Michael Liu juga datang dan menghiburnya, Lin Sailing, jangan menangis lagi. Hidup akan membaik pada akhirnya. Ini bukan masalah besar. Lin Sailing menggigit bibirnya saat dia dengan kuat mengangkat kepalanya untuk melihat Michael Liu dan Kevin Ye. Dia mengangguk dengan keras, tidak ingin mereka melihat sisi lemahnya. Hanya saja dialah satu-satunya yang tahu tentang luka di hati Lin Sailing. Rumah 2 lantai yang runtuh itu bukan hanya rumah bagi Lin Sailing, juga bukan tanah milik leluhurnya. Itu adalah tempat nyata di mana dia membesarkannya, kenangan akan kehidupan yang datang sedikit demi sedikit. Lin Sailing, bisakah kamu menghubungi paman dan bibi sekarang? Ayo kita cari mereka dan beritahu mereka tentang masalah ini. Telapak tangan Kevin Ye masih berada di bahu Lin Sailing, dan perasaan hangat itu membuat hati Lin Sailing yang gelisah menjadi tenang. Lin Sailing mengeluarkan suara tanda terima, lalu mengangguk, ayahku seharusnya merawatnya di rumah sakit Lin Hai pertama. Liu tua, ayo kita pergi ke rumah sakit Lin Hai pertama. Michael Liu menganggukkan kepalanya tanpa suara, tetapi tepat saat mereka bertiga hendak berbalik dan pergi, seorang nenek tua berjalan dari belakang mereka dengan langkah sempoyongan, tubuhnya yang bungkuk membawa jejak senyum baik hati di wajahnya yang keriput. Di tangannya ada beberapa kaleng bekas. Mata tuanya yang kabur terbuka untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkumpul di tubuh Lin Sailing. Oh, bukankah ini gadis kecil Lin Sailing? Mengapa kamu begitu bebas untuk kembali hari ini? Melihat nenek tua itu bergegas maju, Lin Sailing mendukungnya, Nenek Liu, mengapa kamu? Tempat ini telah dibongkar seluruhnya, mengapa kamu masih di sini? Nenek Liu tertawa,
memperlihatkan gusinya yang ompong, telapak tangannya menepuk punggung tangan Lin Sailing dengan lembut. Gadis kecil Lin Sailing, aku telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Aku hanyalah seorang lelaki tua yang kesepian, kemana lagi aku bisa pergi? Mendengar suara sedih Nenek Liu, air mata Lin Sailing sekali lagi mulai mengalir. Para perampok ini dengan paksa merobohkan gang gunung barat, menyebabkan kita semua mengungsi. Nenek Liu sudah terlalu tua untuk mendengar dengan jelas. Dia hanya melihat Lin Sailing menangis dan tidak tahan lagi. Dia terus menepuk punggung tangannya dan berkata, anak baik, jangan menangis, ini hal yang baik. Untuk apa kamu menangis? Berita baik. Lin Sailing menatap Nenek Liu dengan bingung, Nenek Liu, apakah kamu bingung? Bagaimana mungkin menjadi hal yang baik bahwa kita bahkan tidak memiliki rumah lagi? Dasar anak bodoh. Nenek Liu tertawa, wajahnya yang keriput memperlihatkan sedikit keanehan, meskipun nenek sudah tua, dia tidak linglung. Bagaimana mungkin ini bukan hal yang baik? Rumahmu adalah yang terbaik di West Mountain Land. Tadi malam, perusahaan sampah itu datang dan memberi Cui Feng banyak uang, jadi Cui Feng setuju untuk merobohkan rumah itu. Nenek Liu tertawa dan berkata, kamu akan segera dapat meninggalkan daerah kumuh ini dan terbang ke atas dahan untuk menjadi burung phoenix. Ini sama sekali bukan hal yang baik. Nak, kamu telah patuh sejak kamu masih muda. Surga pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Orang baik akan mendapatkan balasannya. Lin Sailing mundur 2 langkah, dan berkata dengan tidak percaya, Nenek Liu, apa yang kamu katakan? Tentu saja, jika Cui Feng tidak setuju, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tadi malam, aku kebetulan ada di sini, dan para perwakilan dari perusahaan sampah itu semuanya sangat hormat ketika mereka melihat Cui Feng. Lin Sailing kehilangan kata-kata, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan menatap Nenek Liu dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa lama, Lin Sailing akhirnya berkata, Nenek Liu, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang mereka bayarkan kepada ibuku? Pada saat ini, Lin Sailing khawatir ibunya akan ditipu, jadi dia bertanya dengan gugup. Berapa jumlahnya? Aku tidak ingat dengan jelas, tetapi dari apa yang mereka katakan, sepertinya jutaan. Saat dia mengatakan itu, Nenek Liu memegang jarinya. Setelah beberapa saat, dia berseru, oh, aku ingat sekarang. 5 juta. Benar, 5 juta. 5 juta. Lin Sailing terkejut, pipinya yang merah langsung memerah saat dia menatap Kevin Ye. Jangankan Lin Sailing, bahkan Michael Liu pun memiliki wajah penasaran saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Kevin Ye dengan menggoda. Mengapa Si Ding tiba-tiba begitu murah hati? Rumah Lin Sailing, yang memiliki kapitalisasi pasar paling banyak 2 juta, tiba-tiba dibuka oleh lawan dengan 5 juta. Ini tidak dapat dipercaya. Tentu saja, baik Lin Sailing maupun Michael Liu tidak berpikir bahwa orang-orang dari grup Si Sang tidak punya otak. Kemarin, Kevin Ye menawar harga 5 juta, jadi mereka mengirim 5 juta dalam semalam. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Menghadapi tatapan aneh Lin Sailing dan Michael Liu, Kevin Ye mencubit ujung hidungnya dan berkata dengan senyum masam, mengapa kalian semua menatapku? Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nenek Liu terus tertawa bahagia dan berkata kepada Lin Sailing, anak bodoh, kamu yang beruntung. 5 juta, berapa banyak uang itu? Ah, kamu tidak harus tinggal di kota kumuh yang kotor dan bau ini lagi. Nenek benar-benar senang untukmu. Nenek Liu, kalau begitu, apakah nenek tahu di mana ibuku sekarang? Lin Sailing bertanya dengan cemas. Dari sudut pandang Lin Sailing, Nenek Liu sudah tua, dan tidak mengingat apapun dengan jelas. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin dilakukan Lin Sailing adalah menghubungi ibunya dan bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Nenek Liu berpikir sejenak, lalu berkata, oh, aku ingat sekarang, Cui Feng sepertinya datang pagi ini untuk mengatakan bahwa dia pergi untuk menyewa rumah. Karena tempat ini telah dihancurkan, mereka harus mencari tempat tinggal. Ya, seperti ini. Mendengar kata-kata Nenek Liu, Lin Sailing menjadi semakin cemas. Namun saat ini, Lin Sailing tidak memiliki cara untuk menghubungi ibunya, jadi dia hanya bisa khawatir. Mengontrak rumah. Dengan Lin Hai yang begitu luas dan begitu banyak tempat untuk menyewa rumah, di mana kita dapat menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Michael Liu berkata dengan ekspresi tak berdaya. Kevin Ye menyarankan, Lin Sailing, bagaimana kalau begini? Kita tinggalkan saja nomor telepon kita di sini. Saat ibumu kembali, kita tentu akan menemukan cara untuk menghubungi kita. Lin Sailing berpikir sejenak,
lalu berkata tanpa daya, sepertinya ini satu-satunya cara. Ketiganya berpikir sejenak, lalu menulis nomor mereka di selembar kertas dan memberikannya kepada Nenek Liu yang sudah tua, berulang kali mendesaknya untuk memberikan nomor itu kepada Ibu Lin Sailing. Nenek Liu juga berulang kali setuju, tersenyum saat melihat ketiga anak itu pergi. Bagus, bagus. Kepulangan yang diberkati, ini benar-benar berkah. Nenek Liu menatap punggung Lin Sailing dan tertawa. Terlepas dari apakah itu Lin Sailing atau yang lainnya, tak satu pun dari mereka mengharapkan perubahan drastis dalam kejadian tersebut. Setelah naik mobil, ketiganya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka masih tidak bisa mempercayai mata mereka. Wah, semuanya akhirnya berakhir. Hebat sekali. Michael Liu begitu tidak berperasaan sehingga ia menyalakan porsenya dan melaju kencang menuju sekolah sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, di dalam grup Sisang, Siding saat ini sedang mencubit dahinya, duduk tak berdaya di kantor ketuanya sendiri, sementara Zhou Zhao yang berdiri di bawah, sama sekali tidak berekspresi. Pagi Sun, apakah semuanya sudah beres? Siding bertanya sambil menghela napas lega. Zhou Zhao yang menganggukkan kepalanya, kepala Si, jangan khawatir. Kemarin, saya sudah pergi sendiri ke Western Mountain Land, dan sudah mengirimkan uangnya. Saya berasumsi bahwa bangunan kecil itu sudah dihancurkan sekarang. Itu bagus. Itu bagus. Siding berdiri dari kursi pemilik, dan melanjutkan, karena masalah ini sudah diselesaikan, maka biarkan tim konstruksi mulai bekerja, jangan menunda lagi, penundaan sehari saja sudah menghabiskan uang sehari. Baik, Direktur Si, saya mengerti. Zhou Zhao yang terkejut, lalu setelah beberapa lama, dia dengan gugup mengangkat kepalanya dan berkata, Direktur Si, ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Gedung itu hanya memiliki kapitalisasi pasar 2 atau 3 juta. Jika kita menawar, harganya akan menjadi 5 juta. Bukankah itu akan menjadi kerugian yang sangat besar? Menyinggung masalah ini, Siding segera mengajukan gugatan, dan dengan tidak berdaya menjabat tangannya, kupikir kita akan berada dalam keadaan seperti itu. Siapa yang menyuruh kita menyinggung orang seperti itu? Siding terus berbicara dengan canggung, Cao Yang, kamu juga orang yang pedangnya telah menjilat darah. Kamu harus tahu bahwa kamu dianggap sebagai kekuatan besar dalam geng serigala langit Lin Hai yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Seseorang yang bahkan mereka tidak mampu untuk menyinggungnya, cukup keluarkan sedikit uang. Jika kau hanya menginginkan uang, kau tidak ingin mati. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Tapi, aku merasa kita bisa memiliki tuan muda tertua. Zhou Zhao yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan mata Siding tiba-tiba berubah dingin, membuatnya ketakutan. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin ada orang yang membicarakannya lagi di perusahaan, apakah kau mengerti? Zhou Zhao yang segera menjawab dengan patuh, baik, Direktur Si, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Zhou Zhao yang segera dan dengan hati-hati mundur beberapa langkah, lalu meninggalkan kantor. Siding adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Dia duduk lagi dan menekan dahinya. Petarung, anak itu sebenarnya seorang petarung, bagaimana dia bisa memprovokasi sekelompok orang ini? Sungguh sial. Pada saat ini, peringatan Baritian terus bergema di benak Siding, kakak ipar, jika kau tidak ingin mati, akan lebih baik jika kau melakukan apa yang dia katakan. Bocah kecil itu memang orang lain. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Jadi jangan melakukan sesuatu yang gegabah sebelum aku tahu di mana dia berada. Mungkin ada kekuatan yang lebih besar di balik anak ini. Sambil menepuk dahinya, Siding tertawa getir, aku tidak mampu menyinggungmu. Setidaknya aku bisa bersembunyi. Lebih baik tidak memprovokasi orang legendaris seperti itu. Buat apa menyeret Little Mo ke dalam masalah ini? Bab 135 Kevin Ye yang dibina. Siding adalah seorang pengusaha, jadi wajar saja, ia ingin menekan biaya pembongkaran seminimal mungkin. Demi mengejar biaya rendah, ia bisa dikatakan tidak bermoral dan sama sekali tidak punya hati nurani. Namun pada akhirnya, Siding tetaplah seorang pengusaha. Dalam pilihan ganda antara uang dan nyawa, Siding tetap akan memilih nyawanya. Jika ia kehilangan nyawanya, maka tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, ketika Baritian hanya mengingatkannya sedikit, ia cukup pintar untuk segera menghentikannya. Karena keberadaan legenda-legenda itu, Siding tidak dapat menyentuhnya. Siding tahu sedikit tentang aturan dunia seni bela diri, begitu ia memprovokasi orang-orang itu akan menjadi situasi yang tidak akan ada habisnya.
Sebagai seorang pengusaha sukses, ia tentu tahu bagaimana menentukan pilihannya, dan bagaimana menjalani hidup sederhana lebih penting. Selain itu, setelah menghancurkan seluruh daerah kumuh itu, Si Ding tidak membayar banyak. Bahkan jika ia menghabiskan 5 juta secara tiba-tiba, itu tidak akan menjadi kerugian. Selama bangunan itu didirikan, itu akan tetap menjadi bisnis yang menguntungkan. Si Ding dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan tentu saja, Kevin Ye juga tidak tahu tentang hubungan antara Si Ding dan Baritian. Jadi dalam perjalanan kembali ke sekolah, Lin Sailing masih tampak ragu-ragu, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum dia bisa mengetahui detail situasi dari ibunya, Lin Sailing masih bingung. Namun, ketika Michael Liu sudah setengah jalan dengan 2 porsenya, ponsel Lin Sailing mulai berdering. Meskipun itu nomor yang tidak dikenal, Lin Sailing tetap menekan tombol panggil tanpa henti. Benar saja, panggilan itu dilakukan oleh Ibu Lin Sailing. Di telepon, Ibu Lin Sailing memberitahu Lin Sailing semua yang terjadi tadi malam, dan juga menyuruhnya belajar di sekolah dengan tenang. Dia akan mengurus masalah di rumah, dan memberitahu Lin Sailing untuk tidak mengabaikan pelajarannya. Dia akan memberitahu Lin Sailing alamat pasti rumah barunya setelah dia membelinya. Percakapan singkat itu membuat jantung Lin Sailing berdebar kencang, dan senyum yang telah lama ditunggu-tunggu segera mengembang di wajahnya. Sambil menundukkan kepalanya, Lin Sailing berkata dengan manis kepada Kevin Ye yang berada di kursi penumpang depan, "Kevin Ye, ibuku baru saja menelepon. Apa yang dikatakan Nenek Liu benar. Terima kasih, Kevin Ye." Di dalam kereta, wajah Lin Sailing sedikit merah, bersandar pada Kevin Ye, melihat sisi tampan Kevin Ye, Lin Sailing tidak bisa menahan kegembiraan, dan menciumnya. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Kevin Ye memerah, dan dia hanya bisa tertawa konyol. Setelah serangan Lin Sailing berhasil, dia segera mundur, bersembunyi di kursi belakang dan tertawa. Michael Liu melihat semua yang terjadi secara tiba-tiba melalui kaca spion. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan masam, "Hei, kalian berdua memamerkan cinta kalian di depan anjing bujangan sepertiku, apakah itu benar-benar pantas?" Tiba-tiba, Michael Liu mengejek Lin Sailing yang cantik, "Apakah kamu hanya akan berterima kasih kepada kakakku Ye? Tidak peduli apapun, aku sudah menjadi sopirmu selama 2 hari ini. Hatiku tidak pahit, tetapi hidupku yang pahit." Digoda oleh Michael Liu, wajah Lin Sailing menjadi semakin merah. Wajahnya yang awalnya polos dan tak terkalahkan sekarang memiliki rona merah di atasnya, membuatnya tampak semakin mempesona. Setelah tergagap untuk waktu yang lama, Lin Sailing akhirnya cemberut dan berkata kepada Michael Liu, "Terima kasih juga, Liu tua." Saat Lin Sailing mengatakan ini, dia hampir menyemburkan darah. Roda kemudi menjadi tidak stabil dan dia berkata dengan tak berdaya, sepertinya aku, sebagai Tuan Muda Liu yang berwajah giok dan bermartabat, hanya bisa patuh menjadi Liu tua di masa depan. Apakah aku terlalu cemas sejak awal?" Mendengar apa yang dipikirkan Michael Liu dalam hati, Kevin Ye dan Lin Sailing tidak bisa menahan senyum. Jalannya tergesa-gesa dan menegangkan, tetapi lintasannya dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Dengan terselesaikannya masalah Lin Sailing, hati Kevin Ye menjadi tenang. Hanya saja, Kevin Ye tidak tahu bahwa begitu saja, dia telah melakukan perjalanan keluar, dan sekali lagi muncul di halaman depan forum, menjadi pusat perhatian seluruh sekolah. Hanya saja kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang menunggu Kevin Ye adalah berita yang sama sekali negatif, yang seburuk mungkin. Di asrama putri sekolah menengah pertama No. 1, sekelompok gadis berkumpul di sekitar komputer, mendiskusikan sesuatu. "Hei, lihat, Ye bodoh tahun kedua itu ada di halaman pertama forum lagi. Cahaya kecil, kenapa kamu baru melihatnya? Aku mendengarnya saat aku di kafetaria. Kali ini, Kevin Ye benar-benar keterlaluan. Dia sudah keterlaluan. Aku pasti akan membuatnya menjadi penggemarku. Ada apa? Ada apa? Berita apa tentang dewa laki-lakiku? Coba kulihat, coba kulihat. Jadi dia dewa laki-laki. Kurasa dia hanya bajingan rendahan. Wow, berita ini terlalu mengejutkan. Benarkah? Jika ada rencana, maka ada kebenaran. Lihat, bahkan kartu emasnya telah menerimanya, bagaimana mungkin ada kepalsuan? Aku tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar orang seperti ini, aku benar-benar salah menilai dia. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar untuk murid-muridmu, kamu benar-benar ingin menjadi gigolo. Begitu ya, kalian semua iri, cemburu, dan dendam. Memangnya kenapa kalau dia cowok yang cantik? Itu kemampuannya. Lagi pula, Kevin Ye memang tampan.
Sayang sekali kalau dia tidak bertingkah seperti cowok yang cantik. Hehe. Topik yang paling banyak dibicarakan tentang Kevin Ye mungkin adalah asrama putri. Sedangkan asrama putra, mereka hanya bisa menggertakkan gigi karena cemburu dan iri saat melihat hal-hal ini. Terhadap wanita kaya seperti Mona Liu, mereka tidak akan keberatan mengambil 5 atau 6 dalam sebulan. Asrama putri, lantai 3, 302. Si cantik gunung es kita, Mia Fang, saat ini sedang berbaring di tempat tidurnya dengan sebuah buku di tangannya. Namun, buku yang dibuka ini, Mia Fang tidak membaca sepatah kata pun. Saat ini, pikiran Mia Fang dipenuhi dengan gambaran samar Kevin Ye dan saudara perempuannya kemarin, serta fakta bahwa Kevin Ye sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Saat itu, Mia Fang tampaknya telah diracuni, dan emosinya berfluktuasi. Entah mengapa. Tepat pada saat ini, Mia Fang mendengar suara seruan terkejut dari bawah tempat tidur. Oh, Miki, oh Tuhan, Mia Fang, sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Turunlah dan lihatlah. Sambil memegang komputer, Lanakin menari-nari dengan gembira, wajahnya tampak ngeri. Mia Fang kembali sadar dan bercanda, cukup, Lan, jangan membuat keributan besar seperti itu. Sekolah ini begitu besar, bagaimana mungkin ada masalah besar? Mungkinkah sepasang guru sedang jatuh cinta? Tidak, sama sekali tidak. Wonder Song, ini masalah besar, masalah besar. Kevin Ye, ini masalah Kevin Ye. Kevin Ye. Mia Fang menatap kosong sejenak, dengan membalikkan tubuhnya, dia turun dari tempat tidur dan berkata dengan cemas, apakah orang ini membuat masalah di luar sekolah lagi? Meskipun dia sudah tahu bahwa Kevin Ye adalah seorang ahli dari tahap sapi harimau, Mia Fang masih merasakan ledakan kegugupan saat dia menyebutkan bahwa Kevin Ye telah mendapat masalah. Lanakin kemudian terkikik, Mia Fang, bukan karena Kevin Ye membuat masalah di luar sekolah, tetapi kamu yang mendapat masalah sekarang. Mia Fang melihat senyum nakal Lanakin, dan bertanya, Aku tinggal di sekolah sepanjang hari, masalah apa yang bisa aku dapatkan? Lanakin berkata dengan geli, Mia Fang, jika kamu tidak memprovokasi dia sendiri, dia pasti akan datang mencari masalah. Nuo, lihat sendiri. Saat dia berbicara, Lanakin mendorong komputer di sampingnya ke depan Mia Fang, dan hal pertama yang muncul di mata Mia Fang adalah sebuah foto di layar komputer. Dalam foto ini, Kevin Ye sedang mengobrol dengan gembira dengan seorang wanita cantik. Dia bahkan menerima kartu emas dari wanita itu. Foto ini bahkan memiliki judul yang menarik perhatian, Rumput Sekolah. Kevin Ye telah jatuh dari keanggunannya dan dirawat oleh wanita kaya misterius itu. Hei, Mia Fang, posisi tunanganmu benar-benar berbahaya. Dengan gadis cantik sekolah biasa di depan dan gadis cantik misterius di belakang, sepertinya kamu memiliki semakin banyak pesaing. Meskipun Lanakin selalu menjadi gadis yang suka tertawa, marah, dan ceroboh, satu pandangan pada gelar Kevin Ye yang mempesona yang diangkat adalah sesuatu yang tidak dapat dipercayai Lanakin. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menggunakan masalah ini untuk menggoda Mia Fang. Namun, ketika Mia Fang melihat foto ini, ekspresinya menegang dan menggigit bibirnya dengan ringan. Dia berpikir dengan tidak senang di dalam hatinya, Kevin Ye orang ini benar-benar bertindak terlalu jauh, dia meremehkan tunanganku yang sebenarnya. Orang terkutuk ini. Kecemburuan Mia Fang melonjak tanpa sepatah kata pun. Faktanya, baik Mia Fang maupun Kevin Ye tidak pernah mengakui bahwa mereka memiliki hubungan sebagai pasangan yang belum menikah. Apakah dia benar-benar dibesarkan atau tidak, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Mia Fang sama sekali. Meskipun dia dan Kevin Ye tidak banyak bicara, setelah melihat Kevin Ye, Mia Fang telah tertarik pada pemuda misterius ini. Awalnya dia penasaran, lalu dia merasa marah karena dipandang rendah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kekhawatiran baginya. Mia Fang mungkin tidak mengerti mengapa dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan seperti itu. Namun, begitu emosi ini muncul, itu benar-benar di luar kendalinya. Tanpa disadari, Mia Fang telah sepenuhnya menganggap dirinya sebagai tunangan Kevin Ye yang sebenarnya. Ini adalah perubahan yang halus bagi Mia Fang. Tentu saja, di antara semua ini, gadis kecil Lanakin juga menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan telah menunjukkan efek bantuan terbaik. Sambil mendorong komputer Lanakin, Mia Fang dengan marah berjalan menuju pintu. Hei, lagu yang indah ini, lagu yang indah, kemana kamu pergi? Lanakin mengikuti dari dekat di belakang Mia Fang, dan bertanya berulang kali. Mia Fang mendengus ketus, cari Kevin Ye. Aku ingin tahu secara langsung. Lanakin langsung terkikik, dan menunjuk punggung Mia Fang, bukankah itu terlalu blak-blakan?
Kapan Mia Fang menjadi begitu berani? Tapi cara Mia Fang terlihat saat dia cemburu sangat imut.